Assalamualaikum teman-teman semua, selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Nadia. Saya adalah dokter umum. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai imunisasi. Tentunya sebelum kita mulai, kita harus tahu apa itu imunisasi. Imunisasi adalah salah satu cara kita untuk meningkatkan kekebalan tubuh melalui vaksin. Vaksin yaitu jumlah kecil zat yang mengandung bakteri atau virus yang sudah dilemahkan sehingga dapat merangsang kekebalan tubuh kita ketika vaksin tersebut disuntikan ke dalam tubuh kita. Nah, kenapa sih sebenarnya imunisasi itu penting? Imunisasi itu penting karena biasanya imunisasi itu diberikan kepada orang-orang dengan kekebalan tubuh yang masih rendah seperti pada anak-anak. Nah, ngomong-ngomong mengenai kekebalan tubuh anak-anak, sebenarnya kekebalan tubuh mereka juga masih berkembang seiring dengan perkembangan dari anak-anak itu. Kekebalan tubuh anak ini sebenarnya sudah dimulai dari anak-anak ketika masih dalam kandungan. Mereka mendapatkan kekebalan tubuh dari ibu mereka. Kemudian setelah itu saat mereka lahir dan meminum ASI, mereka juga mendapatkan imunoglobulin A, yaitu juga termasuk dengan kekebalan tubuh. Nah, semakin mereka besar, semakin banyak bakteri atau virus yang hinggap ke dalam tubuh mereka, sehingga juga dapat merangsang kekebalan tubuh. Sehingga pada bakteri atau virus jenis tertentu perlu diberikan vaksin untuk menambah kekebalan tubuh. Dan saat bakteri atau virus itu datang untuk menginfeksi anak-anak, mereka akan lebih kebal terhadap bakteri atau virus tersebut. Saat mereka sakit, anak-anak yang sudah divaksin akan lebih kuat dan menghindari komplikasi yang lebih parah dibandingkan dengan anak-anak yang tidak divaksin. Imunisasi apa saja biasanya diberikan pada anak-anak? Nah, Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah memberikan pedoman imunisasi yang wajib diberikan untuk anak-anak mulai usia 0 hingga 18 tahun. Namun biasanya imunisasi yang wajib ini yaitu diperuntukkan untuk anak usia 0 hingga 18 bulan. Yang pertama ada imunisasi hepatitis B. Imunisasi ini biasa diberikan pertama kali pada anak usia 0 bulan, yaitu pada usia 0 hingga 7 hari. Imunisasi ini hepatitis B untuk mencegah penyakit yang bernama hepatitis B sesuai dengan namanya ya. Yang kedua ada polio. Vaksin polio ini mencegah terjadinya polio atau lumpuh layu pada anak-anak, yaitu yang ditandai dengan gejalanya tiba-tiba anak-anak tidak bisa jalan, lumpuh layu di kakinya, tiba-tiba tidak dapat digerakkan, tidak dapat ditegakkan, tidak dapat berdiri, tidak dapat berjalan, tidak dapat beraktivitas. Yang ketiga yaitu ada imunisasi BCG. Imunisasi BCG ini biasa diberikan pada anak-anak untuk mencegah terjadinya TBC atau tuberkulosis. Kemudian selanjutnya ada imunisasi pentabio. Imunisasi pentabio ini sudah terdiri dari 5 jenis imunisasi, yaitu terdiri atas imunisasi difteri, imunisasi tetanus, imunisasi pertusis, kemudian imunisasi hemofilus B, dan juga imunisasi hepatitis B. Nah, kemudian untuk imunisasi selanjutnya yaitu PCV atau pneumococcus. Ini bisa mencegah dari bakteri pneumococcus, yaitu bakteri yang menyebabkan radang pada paru-paru. Kemudian selanjutnya ada imunisasi rotavirus. Imunisasi rotavirus ini wajib diberikan pada anak usia 0 hingga 6 bulan sebanyak 4 dosis yang harus dikejarkan hingga usia anak 6 bulan. Setelah usia 6 bulan, rotavirus ini rasanya tidak terlalu efektif untuk diberikan pada anak-anak. Nah, rotavirus ini adalah virus penyebab terbanyak untuk kasus diare pada anak-anak, sehingga pada anak-anak yang tidak diberikan vaksinasi rotavirus ini sangat rentan terjadi diare yang terus-menerus. Kemudian imunisasi selanjutnya yaitu imunisasi influenza yang tentunya untuk mencegah kita terhadap penyakit flu. Selanjutnya yaitu ada imunisasi MR atau measles rubella atau MMR, yaitu mumps, measles, dan rubella. Biasanya imunisasi ini adalah imunisasi lanjutan yang diperuntukkan untuk anak usia di atas 18 bulan dan kadang bisa
didapatkan pada anak-anak usia sekolah pada bulan imunisasi anak nasional atau BIAS yang terjadwal di bulan Februari dan bulan Agustus. Kemudian vaksin selanjutnya yaitu adalah vaksin varicella. Vaksin varicella ini mencegah kita dari penyakit cacar air. Kemudian selanjutnya hepatitis A. Vaksin hepatitis A ini mencegah kita dari penyakit hepatitis A yang mirip dengan hepatitis B. Namun bedanya hepatitis A dan hepatitis B ini yaitu adalah cara penularan mereka. Pada hepatitis B ini adalah hepatitis yang lebih parah sehingga bisa merusak hati atau hepar kita ya. Hepatitis B ini menular melalui darah, sedangkan hepatitis A ini lebih ringan yang menyebabkan kuning pada tubuh kita, namun bisa sembuh si hepatitis A ini. Hepatitis A ini biasa menular melalui fekal oral atau melalui makanan. Kemudian selanjutnya imunisasi tifoid yang mencegah kita dari penyakit tifus. Lalu ada imunisasi HPV nih yang sedang digencarkan oleh pemerintah khususnya untuk remaja putri yang belum menikah. Biasanya sih disuntikan pada anak-anak kelas 5 dan kelas 6 SD. Nah, imunisasi HPV ini penting sekali untuk mencegah kanker serviks pada wanita dewasa yang nantinya sudah mengalami hubungan seksual. Kemudian vaksin selanjutnya yaitu vaksin dengue. Vaksin dengue ini untuk mencegah kita dari penyakit DBT. Dan vaksin yang terakhir yang tercantum di dalam Ikatan Dokter Anak Indonesia pedoman imunisasi yaitu adalah Japanese encephalitis. Ini sebenarnya tidak terlalu wajib diberikan di Indonesia karena ini hanya wajib diberikan pada daerah endemis. Biasanya daerah endemisnya bukan di Indonesia. Nah, untuk selanjutnya yang akan kita bahas yaitu efek samping apabila tidak diimunisasi. Nah, sebenarnya imunisasi ini teman-teman yang harus kita ingat, imunisasi ini bukan sebagai pencegahan ya. Tentunya kalau pencegahan itu kita tetap menggunakan masker, kemudian menjaga hygiene ya, mencuci tangan, membersihkan barang-barang di sekitar, kemudian etika batuk, terus tidak meludah sembarangan dan sebagainya. Namun imunisasi ini bukannya kita dijamin tidak terkena sama sekali, itu tidak mungkin. Kita masih terkena sakit itu, namun efek sampingnya atau komplikasinya kita tidak terlalu parah terhadap penyakit tersebut dibandingkan anak-anak yang tidak diimunisasi. Nah, manfaat dari imunisasi ini juga adalah menciptakan kekebalan tubuh bagi komunitas. Contohnya maksudnya adalah seperti ini. Di dalam RT kita ada 10 anak nih. Nah, 10 anak itu semuanya diimunisasi influenza. Nah, sehingga mereka akan menciptakan kekebalan kelompok terhadap terhadap penyakit influenza tersebut, sehingga anak-anak jika terkena influenza mungkin mereka hanya ringan saja, hanya 1-2 hari. Nah, tapi berbeda pada anak-anak yang RT-nya terdiri dari 10 anak namun hanya satu nih yang diimunisasi, tentunya tidak terbentuk kekebalan kelompok ya. Kekebalan kelompok ini akan terbentuk apabila cakupan imunisasi lebih dari 95%. Jika hanya satu yang diimunisasi, maka tidak terjadi kekebalan kelompok. Jika ada salah satu anak yang terkena influenza, maka anak-anak lain akan juga terkena influenza. Bahkan mungkin ada yang lebih parah jika kekebalan tubuhnya lebih rendah. Begitu. Dan jadi kalau misalnya kita nggak diimunisasi itu, kita akan mengalami komplikasi yang lebih berat. Contohnya saja pada pasien-pasien saya yang tidak diimunisasi, mereka akan lebih rentan terkena batuk pilek ya, pneumonia, batuk pilek yang lama, kemudian diare yang berulang, kemudian mereka jadi lebih kurus, lalu kemungkinan bisa juga menjadi stunting. Nah, makanya jangan sampai kita nggak diimunisasi ya, karena imunisasi itu penting banget. Dan kita harus ingat bahwa imunisasi adalah salah satu hak anak. Jangan sampai kita tidak memberikan hak tersebut kepada anak kita, atau jangan sampai kita tidak diberikan hak kita oleh orang tua kita ya. Kita harus berani bilang kalau imunisasi itu adalah hak saya.
Kemudian, nah makanya nih teman-teman, apabila teman-teman masih ada yang belum diimunisasi, ayo dikejarkan. Biasanya untuk anak-anak putri ini yang bisa dikejarkan adalah imunisasi HPV. Imunisasi HPV itu yang tadi sudah saya sebutkan, penting sekali untuk mencegah dari kanker serviks ya. Terutama imunisasi ini diperuntukkan untuk orang-orang yang belum pernah berhubungan seksual sehingga belum terpajan oleh virus HPV atau human papilloma virus ini sama sekali. Nah, jika dia belum pernah terpapar, maka bagus untuk diberikan vaksinasi sehingga nanti saat dia terpapar lebih kuat pertahanan tubuhnya dibandingkan orang-orang yang belum divaksin gitu. Dan insya Allah dalam beberapa tahun ke depan tidak terjadi kanker serviks dibandingkan dengan orang-orang yang tidak divaksin gitu. Nah, mungkin itu saja sih untuk pembahasan imunisasi kita pada pagi hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.